Bayangkan, kamu berada di ujung dunia, laut menghampar luas sejauh mata memandang, dan udara asin menyentuh kulitmu dengan kelembutan yang dingin. Angin menderu pelan, bukan marah, tapi konstan, seperti bisikan laut yang tak pernah tidur. Selamat datang di dalam cerita Boring History for Sleep. Pada video ini, kita akan menjelajahi kehidupan yang sunyi dan lambat, menyusuri sejarah para penjaga mercusuar abad ke-18. Kapal besar seperti Titanic yang melewati malam penuh tanda yang diabaikan, hingga bangunan megah di tebing pantai yang tiba-tiba ditinggalkan tanpa jejak. Terakhir, kita akan menyelinap ke dalam dunia elit para tuan tanah pulau yang menikmati kemewahan di tempat yang begitu terpencil. Tapi jangan terburu-buru, biarkan semuanya mengalir perlahan. Biarkan cerita-cerita ini menenangkanmu. Kita mulai dari tempat paling sepi sebuah mercusuar tua di malam paling panjang. Bayangkan kau adalah penjaga mercusuar, sendirian menempati bangunan tinggi yang dibangun di atas tebing batu, atau di sebuah pulau kecil yang bahkan tak diberi nama di peta umum. Setiap hari, tugasmu sederhana tapi penting, menyalakan lampu minyak sebelum malam datang, dan memastikan nyalanya terus terjaga sampai fajar muncul. Tak ada listrik. Hanya lentera besar dengan lensa Fresnel yang perlu diputar perlahan. Dan tentu saja, kau harus terus mengisi bahan bakarnya. Minyak paus, terkadang, atau minyak nabati jika lebih murah dan mudah didapat. Jam demi jam berlalu, kau mencatat keadaan laut dalam lookbook tua. Cuaca, arah angin, tinggi ombak, kadang jumlah burung yang lewat. Tak ada percakapan, tak ada suara lain selain desir angin dan sesekali burung camar yang lewat dan menghilang begitu saja. Makan malam, makanan kalengan, roti keras, dan air hujan yang ditampung di tong kayu. Kadang kau memasak ikan jika cuaca memungkinkanmu memancing dari tepi karang. Tapi angin kadang terlalu kencang untuk itu. Dan malam adalah ujian. Gelap sepenuhnya di luar. Mercusuarmu satu-satunya cahaya bagi kapal-kapal yang lewat. Dan kalau kau tertidur, kalau lampu itu padam, risikonya bisa fatal. Kapal bisa menabrak karang. Jadi kau tidak tidur nyenyak. Kau tidur sambil menunggu suara kecil ketikan rantai besi, desiran udara yang berubah arah, atau hanya insting yang membuatmu bangun untuk mengecek sumbu lampu. Waktu terasa lambat dan kesepian jadi sahabat tetap. Bahkan jika kau bekerja dalam rotasi 2 orang, tetap saja ada malam-malam di mana tak ada yang bicara. Beberapa penjaga membawa buku, beberapa menulis puisi. Ada yang berbicara dengan camar, dan ada pula yang perlahan kehilangan pijakan dengan kenyataan. Dalam lookbook peninggalan, kadang kau bisa menemukan tulisan-tulisan aneh, atau coretan marah yang tiba-tiba muncul di antara catatan cuaca. Namun semuanya dilakukan dengan satu tujuan, menjaga cahaya tetap hidup, karena cahaya itu adalah harapan. Bagi kapal, bagi para pelaut, bagi kehidupan di laut yang begitu tak terduga. Dan bagi sang penjaga sendiri, cahaya itu jadi pengingat bahwa ia masih berguna, masih dibutuhkan, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Mari kita melayang perlahan ke tahun 1912 di lautan Atlantik Utara yang dingin dan nyaris tanpa suara. Saat Titanic meninggalkan Southampton, banyak yang percaya ia tak terkalahkan, tidak bisa tenggelam. Begitu klaim yang bergema di koran dan pembicaraan teh sore. Tapi kenyataannya, Titanic bukan sekadar tragedi karena bongkahan es, melainkan karena peringatan yang tak pernah dipedulikan. Sebelum malam itu, beberapa kapal telah mengirimkan sinyal. Gunung es terlihat di jalur pelayaran. Posisi koordinat dicatat dan dikirim lewat telegraf nirkabel Marconi. Tetapi Titanic tetap melaju cepat. Kapal ini dilengkapi teknologi terbaru, mesin raksasa, interior mewah, tangga besar yang berkilauan oleh lampu gantung. Tapi bahkan kemewahan itu tak bisa menyelamatkannya dari satu kesalahan manusia. Mengabaikan ketenangan yang mencurigakan. Malam tenggelam seperti kain bludru di atas lautan. Bulan tak tampak, angin nyaris tak ada. Laut begitu datar, sehingga ombak tak menunjukkan tanda keberadaan gunung es. Inilah laut yang terlalu tenang untuk menyampaikan bahaya. Jam-jam 11:40 malam, saat sebagian besar penumpang tengah tertidur, tabrakan itu terjadi. Tapi bahkan saat itu pun, tak semua orang langsung sadar. Ada catatan dari ruang radio. Seorang operator nirkabel di kapal lain pernah mencoba memperingatkan Titanic lagi malam itu. Tapi karena lalu lintas pesan begitu padat, terutama dari penumpang kelas atas yang berkirim kabar ke daratan, sinyal peringatan itu tak pernah dibaca tepat waktu. Bahkan ada pesan yang dijawab dengan ketus. "Diam, aku sedang sibuk." Dan begitulah, saat air laut mulai merayap masuk ke kompartemen bawah, ironi terasa kental. Teknologi besar
interior mewah, bahkan orkestra yang tetap bermain sampai menit akhir, semuanya sia-sia tanpa satu hal, mendengar. Penjaga mercusuar mungkin sepi, tapi mereka mendengarkan setiap perubahan cuaca. Setiap sinyal dari laut, mereka diajarkan untuk tidak mengabaikan tanda-tanda. Titanic dengan segala kemewahannya menjadi pelajaran besar, bahwa kadang tragedi bukan berasal dari kerusakan besar, melainkan dari ketenangan yang terlalu dipercaya, dan sinyal-sinyal kecil yang dibiarkan menghilang dalam kesibukan malam. Sekarang, bayangkan dirimu berdiri di tepi sebuah pulau terpencil. Angin laut menderu lembut, menyapu ilalang yang tumbuh di antara bebatuan. Langit berwarna kelabu, dan kabut mulai menggantung rendah, seperti tirai tipis yang memisahkan dunia nyata dan dunia yang terlupakan. Kita telah tiba di Flannan Isles, gugusan pulau kecil di barat laut yang berada di Skotlandia. Tahun 1900, bulan Desember, mercusuar baru saja dibangun di pulau terbesar Elihan Mr. dan 3 penjaga ditugaskan untuk menjaganya: Thomas Marshall, James Ducat, Donald MacArthur. Mereka tinggal bersama di mercusuar itu, bergiliran menjaga lentera besar agar tetap menyala setiap malam, menjadi panduan di antara gelombang berbatu dan badai Atlantik. Lalu, mereka hilang tanpa terdengar suara, tanpa tanda-tanda, dan tanpa petunjuk. Ketika kapal pengganti datang karena badai panjang telah mereda, semuanya terasa terlalu tenang. Mercusuar tak menyala, pintu terkunci dari dalam, ruang makan tertata rapi, dengan kursi yang tergeser seolah seseorang bangkit secara tergesa. Jaket kerja mereka tergantung, hanya satu yang tidak ada. Jam berhenti berdetak. Catatan penjaga berakhir begitu saja. Dalam laporan, disebutkan adanya badai besar, tapi catatan cuaca menunjukkan cuaca cukup bersahabat. Tidak ada mayat, tidak ada jejak, tidak ada kerusakan besar, hanya keheningan. Banyak teori muncul. Mereka diterjang gelombang saat memperbaiki peralatan. Mereka bertengkar dan jatuh. Atau mereka pergi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Warga sekitar mulai membisikannya. Kutukan pulau, makhluk dari laut, atau kapal hantu yang datang membawa mereka pergi. Hingga hari ini, tidak ada bukti kuat. Mercusuar Flannan Isles tetap berdiri, kini otomatis dan tanpa penjaga. Hanya lampunya yang masih berputar, menyapu gelapnya laut, seolah mencari 3 pria yang tak pernah pulang. Dan di antara deru ombak serta desir kabut, jika kamu diam sejenak, mungkin kamu bisa mendengar suara langkah yang tak pernah kembali. Sekarang, mari kita tinggalkan lentera-lentera mercusuar yang berkedip sendu dan menyeberang ke sisi lain kehidupan pulau. Bukan ke penjaga yang hidup hemat dan kesepian, tetapi ke orang-orang yang justru memiliki seluruh pulau itu sebagai miliknya. Bayangkan kamu adalah seorang bangsawan Inggris atau Belanda. Di akhir abad ke-18, warisan dari keluarga membuatmu memiliki satu atau beberapa pulau kecil di wilayah-wilayah terluar kerajaan. Mungkin pulau itu digunakan sebagai pos perdagangan, tempat menambatkan kapal, atau bahkan hanya lokasi strategis untuk memperluas kekuasaan. Sebuah pulau kecil, lengkap dengan rumah besar di dalamnya, pekarangan, dermaga, dan tentu saja mercusuar pribadi yang terus menyala, dijaga oleh orang lain. Tuan tanah pulau biasanya jarang tinggal secara permanen di pulau itu. Namun ketika mereka berkunjung, suasananya sangat berbeda dibandingkan penjaga mercusuar. Rumah mereka megah dengan perabot kayu jati yang dibawa dari daratan. Dindingnya dipenuhi peta dunia, lukisan keluarga, dan rak buku yang lebih banyak berisi laporan dagang dibanding sastra. Namun meski segalanya tampak mewah, kehidupan di sana tidak semeriah pesta dansa kota. Sebagian besar waktu mereka habiskan untuk mengatur administrasi, menghitung hasil laut, memeriksa laporan penjaga, atau menulis surat panjang kepada keluarga di Eropa. Dan setiap malam, mereka hanya ditemani suara jangkrik, angin laut, dan mungkin seekor anjing tua di kaki kursi mereka. Menjadi tuan tanah di sebuah pulau memberikan kekuasaan. Kamu bisa memutuskan siapa yang tinggal, siapa yang pergi, dan kemana barang-barang akan dikirim. Tapi kekuasaan itu datang bersama jarak. Tidak ada keramaian, tidak ada pesta. Sekali waktu ada kapal dagang mampir. Dan saat itulah cerita dari dunia luar datang bersama angin pelabuhan. Banyak tuan tanah akhirnya membawa serta keluarga atau pelayan mereka untuk mengurangi kesepian. Beberapa bahkan membangun kapel pribadi, kebun kecil, dan ruang baca. Tapi tetap saja, suasana terisolasi menyelimuti hari-hari. Hari ini, banyak dari pulau-pulau kecil itu sudah terlupakan. Rumah-rumah tuan tanah hancur dimakan cuaca, dan hanya pondasi batu yang tersisa di rerumputan liar. Beberapa mercusuar pun telah runtuh atau berubah fungsi. Namun, jejak kehidupan mereka masih tertinggal samar dalam bentuk dokumen kolonial, catatan logistik,
atau cerita-cerita rakyat tentang penguasa pulau yang tak pernah tersenyum. Malam telah larut. Angin laut telah membawa kita melewati riwayat panjang, dari penjaga mercusuar yang menyendiri, peringatan yang diabaikan Titanic, misteri mercusuar yang kosong, hingga kehidupan tenang tapi terasing para tuan tanah pulau. Sejarah bukan hanya soal pertempuran atau mahkota, ia juga tentang kesunyian, tentang orang-orang yang menatap cahaya kecil di kejauhan, dan berharap itu adalah rumah. Kini, biarkan mata tertutup perlahan, dan suara ombak membawa tidurmu ke pelabuhan yang damai. Selamat malam, dan sampai jumpa di pelayaran sejarah berikutnya.